Jadi IPKB itu ada beberapa memang tujuannya dibentuk, tapi pada intinya adalah meningkatkan profesional penyuluh KB. Penyuluh itu tetap berdepan pada 10 langkah PLKB, ya, di mana pada 10 langkah PLKB itu sudah mencakup semua kegiatan apa yang kita laksanakan sebagai seorang penyuluh. Saya tidak bisa tinggalkan KB, artinya saya ingin setia hingga akhir di KB. Karena apakah saya sudah merasakan kedekatan dengan masyarakat, ya, kedekatan dengan keluarga yang saya bina itu lebih ada rasa nyaman dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teman Lembur. Saya Widya dari Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Saya temani Ki Lembur, kita temani Ka Lembur. Di lembur kali ini saya sudah ditemani narasumber kita yang keren, merupakan salah satu penyuluh KB di Sulawesi Selatan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh KB Sulawesi Selatan, Bapak Krisna Ismaya Adiana Esos. Apa kabar Ki Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu pertama kali kenal dengan Pak Krisna itu saat saya menjadi peserta orientasi CPNS BKKBN di Pakato Pak di tahun 2019. Jadi waktu itu Pak Krisna membawakan materi, menjadi salah satu materinya itu best practice penyuluh KB Pak. Iya, karena kebetulan waktu itu memang banyak peserta orientasi yang CPNS BKKBN itu adalah penyuluh KB. Nah, jadi kalau misalnya kita cari tahu bahwa penyuluh KB itu salah satu toloknya di Sulawesi Selatan ini Pak Krisna. Tolok itu kayak orang jagonya gitu. Jadi boleh Pak, mungkin kan Pak Krisna saat ini menjabat sebagai Ketua IPKB DPD Sulawesi Selatan Pak. Boleh mungkin cerita-cerita Pak, IPKB itu sebenarnya apa sih Pak? Siapa tahu ada teman lembur tak tertarik jadi anggota IPKB Pak, silakan. Ya, makasih. Jadi IPKB sebenarnya itu adalah organisasi profesi, ya, organisasi profesi yang menaungi semua penyuluh KB. Jadi ini IPKB ini ada sejak 2007. Kebetulan pada tahun 2023 ini kita baru memasuki usia ke-16 tahun. Masih remaja. Iya, remaja ya. Jadi IPKB itu ada beberapa memang tujuannya dibentuk, tapi pada intinya adalah meningkatkan profesional penyuluh KB, meningkatkan juga kesejahteraannya, dan tentunya di dalamnya juga adalah bagaimana kita membina penyuluh KB tentang kode etik sebagai penyuluh juga. Seperti itu. Berarti semacam rumah buat tempat belajarnya juga teman-teman penyuluh KB Pak. Tapi ini untuk IPKB levelnya memang ada di tiap provinsi, di tiap kabupaten, di pusat atau seperti apa Pak? IPKB itu adalah organisasi turunan. Jadi dia ada DPP di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi ada DPD, dan di tingkat kabupaten ada DPC. Oh iya, berarti Bapak juga saya dengar pernah juga menjadi ketua IPKB di kabupaten Pak ya, berarti DPC. DPC. Di Kabupaten Bone. Iya. Nah, boleh mungkin Pak boleh mungkin share pengalaman tak selama menjadi ketua, mulai ini ketua DPD dan juga ketua DPC. Kalau DPD kayaknya sudah hampir 1 tahun Pak ya? Iya, akhir 2022. Iya, kalau di DPC sendiri Pak kemarin berapa lama? DPC hampir 2 periode juga. Hampir 2 periode ya. Karena periode kepengurusan itu 4 tahun. 4 tahun. Berarti kurang lebih 8 tahun Pak jadi ketua DPC. Nah, share Pak pengalamannya sebagai ketua Pak. DPC maupun DPD. Tentunya kalau kita dalam kepengurusan suatu organisasi itu kan pasti banyak ya, namanya juga ada kendalanya juga. Ada suka dukanya juga, karena yang kita hadapi kan manusia ya. Iya, betul. Manusia tentu banyak berbagai watak di dalamnya. Ya, tentunya kita sebagai pengurus, khususnya ketua, ya kita pintar-pintar lah bagaimana kita mempelajari sisi yang tersembunyi dari para anggota. Mungkin ada satu yang punya watak keras, ada juga punya watak lembut, ada yang gampang tersinggung atau sebagainya. Tapi kita bagaimana mendalami sisi mereka masing-masing. Ya, itu konsep saya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mungkin
kita begitu menghadapi anggota yang keras, kita juga hadapi secara keras, tidak seperti itu. Mungkin ada sisi mereka di mana kelemahan mereka, di situ kita masuk ya. Berarti pintar-pintar menilai orang Iya, Pak ya selama orang jadi ketua sama ini. ketua, iya. Mantap Pak. Tapi pasti ada perbedaan Pak. Dulunya kan memimpin satu kabupaten, nah iya. sekarang memimpin satu provinsi yang jaraknya berjauh-jauhan. Nggak sama. Mungkin dulu di kabupaten juga berjauh-jauhan, tapi tidak seperti sekarang ini. Ya. Nah itu bagaimana Pak kendalanya? Apakah ada perbedaan atau seperti apa? Iya, kalau untuk perbedaan sih tetap ada ya. Cuma kita sekarang saya merasakan bahwa di dalam IPKB itu kan ada kebersamaan. Ya, walaupun kita misalnya saling berjauhan, tetapi kita tetap berkomunikasi dengan baik secara rutin. Itu kita sudah memberikan satu ikatan ya, satu ikatan di mana kita setiap ada permasalahan kita bisa sampaikan kepada mereka. Dan kita pun sebagai pengurus, terutama ketua, tidak menutup kemungkinan kita bisa minta sumbangan dari mereka. Jadi kan sangat membantu dalam proses berorganisasi ya. Jadi kita tidak mentang-mentang ketua, apa yang menjadi pendapat kita harus kita terapkan kepada mereka. Tapi kalau saya sistem saya lebih banyak mengambil dari mereka kan, ya, masukan dari mereka. Itu di samping juga bisa berjalan dengan baik, kita juga merasa tidak terbebani. Kalau kita harus berpikir, semua harus ketua yang berpikir. Ya. Jadi silakan anggota bebas bagaimana mau menentukan sikapnya, ada masukannya, mau memberikan inovasi apa itu kita secara terbuka kepada mereka. Sangat mengayomi Pak nih sebagai ketua. Nah, tapi saya mau tahu lagi Pak, IPKB itu kan tadi Pak Krisna bilang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dari penyuluh KB itu sendiri. Tapi ada tidak Pak kegiatan lain atau program kerja lain, entah itu selama Bapak menjabat menjadi DPD ataupun DPC kemarin, IPKB itu ada program lainnya selain itu? Iya. Kalau untuk program lainnya mungkin belum berjalan sebanyak apa yang kita harapkan sebenarnya, karena kepengurusan masih berapa bulan sebenarnya ya, semenjak di tahun pertama. Tapi kita sekarang ini berusaha bagaimana IPKB itu kembali ke marwahnya. Jadi dimanapun orang itu akan tahu bahwa sebenarnya IPKB itu seperti ini. Ada IPKB di setiap kegiatan. Jadi kita kebanyakan nanti ke belakang itu kita berusaha untuk bermitra. Ya, kita mengembangkan keberadaan IPKB itu dengan mitra-mitra kerja kita. Jadi di setiap momen-momen tertentu, kalau bisa kita masuk di situ IPKB, kita masuk di situ. Jadi sambil berjalan sampai kita memperkenalkan, IPKB ternyata perannya seperti ini juga. Ada bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi dengan mitra-mitra kerja yang lain. Nah sejauh ini mitra kerja yang pernah berkolaborasi dengan IPKB itu Pak apa saja? Kalau selama ini kan yang ceritakan dari Ikatan Bidan ya, organisasi profesi lain dari Ikatan Bidan, tentunya kita sehari-hari sudah berhadapan langsung dengan mereka ya. Cuma kita kembangkan lagi ke misalnya dari lintas sektor yang lain. Dengan adanya kesesuaian antara program kita dengan program mereka. Kita bisa kolaborasikan di situ ya, itu perencanaan kita ke depan. Iya. Berarti kalau bidan sama yang di TPK kemarin Pak, kan di TPK itu ada PKK, ada PKK-nya. Iya. Baik. Nah, kalau jadi ketua Pak kemarin kan sudah 8 tahun, ditambah ini menuju 1 tahun nih jadi 9 tahun. Nah, kalau pengalaman tak sebagai penyuluh KB itu sudah berapa lama Pak? Sejak kapan? Kalau saya penyuluh sejak tahun 90. Tahun 90. Saya sudah jadi penyuluh ya. Iya, berarti 33 tahun ya tahun ini. 33 tahun ya. Kayaknya lebih tua. Maksudnya saya belum lahir Pak Krisna sudah jadi penyuluh Pak Di. Jadi kayaknya sudah hafal asam garamnya menjadi penyuluh KB itu sudah hatam sekali Pak. Tapi memang sejak awal ditempatkan di Kabupaten Bone Pak. Nah, boleh mungkin Pak kita sharing bagaimana pengalaman menjadi penyuluh, ataukah mungkin diinfokan dulu bagi teman lembur yang menonton podcast kita kali ini, bisa mungkin dijelaskan penyuluh KB itu sebenarnya apa, dan pengalaman Pak Krisna, seorang Pak Krisna yang menjadi penyuluh selama 33 tahun itu seperti apa? Silakan. Jadi penyuluh KB itu sebenarnya kan jabatan fungsional ya, fungsional. Itu memang sudah mempunyai tugas tertentu yang berkaitan dengan program Bangga Kencana kalau sekarang ya. Jadi di dalam penyuluh KB itu tentu kita punya pegangan yang harus kita pedomani sepanjang kita menjadi seorang penyuluh. Yang tentunya yang dihafal sama teman-teman ya secara luas, bahwa penyuluh itu tetap berdepan pada 10 langkah PLKB ya.
di mana pada 10 langkah PLKB itu sudah mencakup semua kegiatan apa yang kita laksanakan sebagai seorang penyuluh. Nah, untuk mengembangkan 10 langkah PLKB itu ya kita kondisikan dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kondisi wilayah kita masing-masing. Harapannya apa? Kita bekerja sudah ada istilahnya patokan pekerjaan kita seperti itu, dengan pengembangan diri kita, pengembangan wawasan kita secara baik maupun secara langsung tidak langsung kita bisa berinovasi, itu akan memberikan semangat kerja kita ya. Kita mungkin akan timbul inspirasi lain yang bisa untuk pengembangan program. Ya, seperti itulah. Berarti kita menggunakan 10 langkah IPKB untuk di 10 langkah PLKB ya. PLKB untuk digunakan saat bekerja di lapangan sebagai penyuluh KB, Pak. Nah, buat teman lembur yang mungkin belum tahu 10 langkah PLKB itu apa, itu saya mention ya, ada yang pertama ada pendekatan tokoh formal, ada pendataan dan pemetaan, ada pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan, pemantapan kesepakatan, KIE oleh tokoh masyarakat, ada pembentukan grup pelopor, ada pelayanan KBKS, pembinaan peserta KB, evaluasi, pencatatan dan pelaporan. Jadi sebenarnya kalau diringkas boleh dibilang kalau misalnya sebagai penyuluh KB ini 10 pekerjaan sehari-hari Pak Di yang untuk dikembangkan. Ya, jadi kan jadi saya dulu sekedar sharing Pak, dulu banyak teman saya itu yang sama-sama mendaftar di CPNS BKKBN waktu tahun 2019 itu. Jadi banyak yang salah persepsi bahwa ternyata katanya penyuluh KB itu cuma menyuluh saja. Padahal sebenarnya jauh lebih dari itu Pak ya. Bahkan saya lihat di sini di 10 langkah PKB ada evaluasi pencatatan pelaporannya juga, ada pendekatan ke tokoh formal dan informalnya, ada juga KIE-nya, ada pembentukan grupnya. Jadi memang ada banyak item-item pekerjaan yang akan ditempuh oleh seorang penyuluh KB Pak. Tapi bagaimana pengalaman tak sendiri Pak sebagai penyuluh KB menerapkan 10 langkah ini? Apakah ada kendalanya kah di lapangan atau seperti apa? Kalau selama ini yang saya jalani ya, selama menjadi penyuluh, kendala itu tetap ada ya. Tetap ada. Setiap kita bertugas pasti ada kendala di situ. Cuma bagaimana kita menyikapi kendala itu untuk menjadi pemicu semangat kita bekerja. Misalnya kita berhadapan pada contohnya misalnya pendekatan tokoh formal. Ada kan yang misalnya tokoh formal yang susah kita dekati, misalnya dia jaga wibawa atau dan sebagainya. Ada tokoh informal yang mungkin karena dia masih golongan bangsawan, dia jaga betul ya. Itu kan merupakan juga kendala bagi kita. Tapi kita bagaimana menyikapi kendala itu menjadi satu langkah yang untuk memicu semangat kita. Oh, kita harus cari celahnya sampai bisa mendekati tokoh ini misalnya. Itu dari tokoh ya misalnya tokoh. Kemudian dari wilayah kerja juga. Mungkin kita ada yang penyuluh mungkin yang dapat wilayah kerja yang kota atau yang daerah-daerah yang jangkauannya bagus ya mungkin enak, tidak terlalu. Tapi yang mereka yang berada di pegunungan atau di kepulauan itu kan tantangannya lebih besar. Bisa-bisa kan tantangannya nyawa ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berlayar naik perahu terus ombak besar, itu kan tantangannya semua tantangan. Demikian juga gunung harus kita hadapi liku-likunya gunung, jurangnya itu kan semua tantangan. Tapi kita berharap bahwa sebagai penyuluh itu niat awalnya kita mau apa? Artinya kalau kita memang tujuan kita membangun sebuah keluarga, ya, membangun masyarakat untuk menyukseskan program Bank Kencana itu, tentu niatan kita akan selalu beriringan dengan apa yang di pikiran kita, ya. Nah, jadi harapannya apapun kendala yang kita hadapi di lapangan, ya tentunya kita mulai dari niat dulu, kemudian kita berpedoman pada tupoksi yang ada, petunjuknya bahwa harus kita lakukan seperti ini, baru kita bisa melangkah dengan rasa nyaman. Kita bekerja dengan suasana nyaman, jangan ada rasa bahwa kita terbebani dengan pekerjaan kita. Nah, kalau sudah mulai terbebani, disitulah akan muncul artinya ketidaknyamanan pada diri kita. Mungkin sudah malas-malasan ke lapangan, ya, kemudian asal-asal bikin laporan, ya, kemudian mungkin ya bisa aja membuat angka-angka yang berbeda dengan kenyataannya. Itu sebenarnya dari kita saja sendiri ya. Gitu. Jadi yang poin penting yang saya tarik dari yang Pak Krisna ucapkan tadi itu, jadi kendala itu harus dilihat di mana celahnya Pak Di, biar bisa nyaman dalam bekerja, biar kita bisa selesaikan semua permasalahan, biar hati juga senang, program juga jalan. Pak Di. Mantap. Tapi selama 33 tahun Pak nih
jadi penyuluh, Ki? Ada tidak momen yang susah kita lupakan selama jadi penyuluh? Iya. Ya tentunya selama kurun waktu yang panjang ya, jadi Iya. banyak memang yang tapi ada satu hal yang mungkin saya tidak pernah bisa lupakan. Iya, Pak. Apa itu, Pak? Ya, ketika pendataan dulu, istilah masih pendataan keluarga ya. Iya, iya. Tahun-tahun 90 ke atas. Ya, tahun 2000-an lah. Iya. Nah, ketika itu saya punya wilayah. Wilayah saya ini ada yang menyeberang sungai. Iya. Nah, ketika saya ingin mendata ke tempat itu, tidak ada alat transportasi, hanya ada satu perahu. Nah, kebetulan perahu kita pakai, ternyata perahu bocor. Iya. Ya, jadi otomatis kita kembali kan, iya, kembali betul, ke daratan. Akhirnya teman-teman yang kebetulan kita dulu waktu pendataan itu main borongan, saling membantu untuk memudahkan. Jadi tidak bosan lah di perjalanan. Iya. Ya, jadi kebetulan teman menawarkan kalau begitu saya disuruh tinggal saja. Iya. Mereka yang lanjutkan. Nah, ketika mereka melanjutkan pendataan itu, yang tidak saya lupakan, Iya. mereka harus lepas baju semua. Jadi hanya bagian bawah ya, dalamnya. Iya. Kemudian lepas baju, dan mereka itu kan kita tidak tahu kedalaman sungai itu seberapa Iya, dalam. betul. Jadi yang kita bikin patokan itu adalah rombongan sapi. Iya. Jadi sapi itu ke sebelah sama pengembalanya itu diarahkan ke sungai. Kita ikuti. Oh, berarti kalau sapi ini tidak tenggelam, berarti kita juga tidak. Iya. Jadi itulah yang menjadikan pengalaman ya, pengalaman. Iya. Jadi pengalaman langka yang lucu, Iya. tapi susah juga Iya. untuk dilupakan. Jadi walaupun ada tantangannya mulai dari kapal bocor, Iya. tapi tetap melakukan mencari celah-celah sampai menjadikan sapi sebagai patokan Iya. padi biar tidak tenggelam. Masya Allah. Jadi saya hanya bisa ketawa dari pinggir sungai, Iya. menyaksikan teman-teman yang juga besar. Ada saja Pak Iya. ya momen-momen lucu. Ya, tapi selain momen-momen lucu itu Pak, ada tidak maksudnya kejadian selama jadi penyuluh KB itu kejadian mengharukan atau mungkin yang membahagiakan, yang kayak aduh saya yang sampai mungkin bikin Ki bilang bahwa aduh saya bersyukur sekali jadi penyuluh KB, Pak. Ada Apa satu itu? hal itu yang ada satu pasang suami istri ya. Iya. Mereka itu tidak dikaruniai anak. Iya, betul. Mungkin lebih 10 tahun. Dan dia sampaikan waktu kebetulan saya kunjungan KIE ke rumah. Saya tidak tahu kalau ini ibu belum punya anak. Jadi saya tanya, berapa anak tak? Sudah berapa lama nih? Karena maksudnya kan masalah kita mau KIE tentang keluarga berencana. Ternyata dia belum punya anak, dan akhirnya kita ngobrol. Dia berkesempatan tanya kepada saya, bilang, Pak, adakah istilahnya semacam pancingan ya untuk punya anak misalnya? Karena saya berharap sekali, karena suami saya sepertinya sudah ada untuk menceraikan dia. Dia. Jadi saya saja, karena mungkin saya tidak tahu pernah dapat informasi dari mana. Dia pakai pancingan pil KB itu hari. Dia bilang, coba saja Bu, coba ini diloncat-loncati ya. Kemudian jangan diminum yang bagian bawah. Nggak tahu mereknya dulu Microginon atau apa itu pil. Kemudian niat juga ya, karena kita berharap keluarga kita kan akan utuh ya, sama sampai terakhir. Kemudian kita ingin juga punya momongan. Akhirnya dicoba, pada bulan keempat dia langsung ketemu dengan saya, dia sampaikan, Pak, saya sudah mengandung. Alhamdulillah, saya bilang. Makanya di situ langsung alhamdulillah Bu, artinya keluarga kita juga terselamatkan. Kita juga dikarunia Tuhan kepercayaan untuk mempunyai seorang momongan. Jadi itu yang membuat saya terharu. Ya itu yang salah satu anunya ya. Jadi kejadian tidak ternyata KB bukan cuma persoalan merencanakan pembatasan jumlah anak, ternyata juga bisa dari pengalaman Pak Krisna juga bisa menambah ini Pak ya. Mantap. Nah, oke Pak. Sekarang saya mau tanya soal harapan Pak. Harapan Bapak sebagai ketua IPKB, dan juga harapan Bapak untuk IPKB-nya, dan harapan Bapak untuk penyuluh KB-nya. Nah, sekarang dan saya juga sekarang kan lagi marak Pak CPNS yang mengundurkan diri karena menganggap bahwa pekerjaan yang dilamar itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, gajinya terlalu rendah. Mungkin ada juga harapan atau kesan atau pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk mereka-mereka yang mungkin
saat ini berada di posisi itu yang ingin mengundurkan diri karena merasa bahwa pekerjaannya sebagai penyuluh KB itu tidak sesuai ekspektasi, atau buat teman-teman yang ingin bergabung sebagai penyuluh KB, silakan Pak. Harapan saya tentunya yang pertama di dalam IPKB ya, dalam keorganisasian IPKB, tentunya saya berharap IPKB itu tetap solid. Kemudian juga kita merasa bahwa ini organisasi kita. Jadi sebagai penyuluh tentunya dia punya komitmen bagaimana dia bisa mengembangkan organisasinya, ya, membesarkan organisasinya agar organisasi bisa berjalan terus, ya. Dan harapannya juga bahwa di dalam organisasi PKB ini tuh mereka bisa terayomi, mereka bisa mendapatkan apa yang diharapkan mereka. Misalnya mungkin dari segi kemampuan kapasitas mereka sebagai penyuluh, ya, pengembangan prestasinya, karirnya itu bisa diayomi oleh organisasi itu. Dan kita juga berharap IPKB itu bisa ada di mana-mana. Artinya semua masyarakat tahu bahwa IPKB itu ternyata ikatan penyuluh ada di dalam situ, ya. Makanya kita itu salah satu program kita bagaimana mengembalikan marwah IPKB ini untuk menjadi satu bagian dalam masyarakat. Jadi jangan hanya yang ditahu masyarakat, ada ikatan dokter, ada ikatan bidan, tapi ada ikatan penyuluh yang tidak kalah penting perannya dalam masyarakat, ya. Kemudian untuk sebagai penyuluh, tentunya saya berharap teman-teman ini penyuluh punya integritas terhadap pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai penyuluh. Saya rasa penyuluh itu pekerjaan yang sangat mulia. Bagaimana tidak kita mengurus mulai dalam catin, ya, mulai dari remaja, dari calon pengantin, ibu hamil, baru sampai lansianya malah. Itu kalau tidak semua, artinya satu institusi itu bisa merangkul semua untuk mengadakan pembinaan, kemudian mengajari mereka merubah pola pikir mereka, perilaku mereka, sehingga menghasilkan keluarga-keluarga yang berkualitas, ya. Itu saya rasa pekerjaan sangat mulia. Makanya sekali lagi saya harapkan sebagai penyuluh integritas kita dalam pekerjaan. Artinya kita di samping bekerja, tentunya kita juga berharap pada peningkatan karir, ya. Tapi kalau saya pikir kita bekerja dengan niat yang tulus, itu akan beriring dengan karir kita. Tuhan kan tidak tidur, ya. Tuhan juga melihat bahwa seberapa jauh orang ini bekerja dengan maksimal, dengan niat yang tulus untuk membangun misalnya program-programnya yang diembangkan kepada mereka, itu akan menjadi bagian kita dalam keseharian. Dan itu akan menjadi semacam apa, ya? Mungkin kita medan berat, ya, kemudian banyak pekerjaan, tapi kita selalu diberi kesehatan, diberi rasa nyaman, terhindar dari rasa stres. Itu kan merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana pekerjaan kita itu bisa juga menjadi satu ibadah buat kita. Jadi kembali lagi bahwa tetap kita berniat, terus artinya jangan kita terlalu berharap tidak sesuai dengan, banyak yang mengatakan bahwa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Saya berharap jadi penyuluh itu saya bisa seperti ini, tidak terlalu begini pekerjaan. Itu kita kesampingkan dulu. Kita harus tahu bahwa program kita itu adalah membangun masyarakat, membangun keluarga. Jadi bagaimana cara kita bisa bekerja dengan nyaman melalui program yang dibangun kepada kita. Jangan menjadi beban, karena ketika menjadi beban kita tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, itu salah satunya itu ya harapan-harapannya sebagai penyuluh. Jadi jangan berkecil hati, karena saya sendiri sudah melampaui 33 tahun jadi penyuluh. Dimana banyak sih sebenarnya tawaran misalnya pindah-pindah, ya. Tapi saya berkeyakinan saya tidak bisa tinggalkan KB. Artinya saya ingin setia hingga akhir di KB. Karena apakah saya sudah merasakan kedekatan dengan masyarakat, ya, kedekatan dengan keluarga yang saya bina, itu lebih ada rasa nyaman dalam hati saya dalam bekerja daripada saya harus misalnya memburu karir, ya, mengharapkan jabatan atau sebagainya. Itu mungkin di luar ekspektasi saya. Jadi itu yang harapan saya. Jadi janganlah berkecil hati untuk menjadi seorang penyuluh, karena penyuluh itu sangat dibutuhkan sekali, ya. Bukan pekerjaan kaleng-kaleng itu penyuluh, ya. Iya. Itu barangkali harapan saya. Saya jadi pengen jadi penyuluh KB ini. Ya baik, luar biasa sekali Pak Krisna perbincangan kita di kesempatan kali ini, lembur kali ini, dan saya harap semua apa yang disampaikan Pak Krisna itu nanti untuk harapannya bisa menjadi kenyataan, ya Pak. Bisa IPKB bisa menjadi wadah yang dimanfaatkan oleh penyuluh KB secara maksimal untuk mengupgrade diri mereka, dan penyuluh KB juga bisa
lebih mencintai pekerjaannya saat ini, dan mungkin buat teman-teman yang ingin bergabung menjadi penyuluh KB juga bisa lebih tergerak hatinya bahwa penyuluh KB itu adalah pekerjaan yang mulia. Penyuluh KB adalah pekerjaan yang membantu untuk membangun keluarga di Indonesia. Baik, ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan? Itu saja. Ya, itu saja barangkali ya. Oh iya baik. Terima kasih sekali Pak Ya, Krisna sudah hadir menemani lembur kita di kesempatan kali ini. Dan saya Widya dan Pak Krisna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.